HP ku iPhone. Kalau kalian apa? Tipe ya. BTW itu iPhone berapa ya? Sebelum gue jelasin ini, gue mau disclaimer dulu. Gue bikin video ini bukan mau jatuhin pihak tertentu. Karena di video ini, gue murni cuma mau nuangin keresahan gue sekaligus untuk edukasi. Dan barangkali bisa relate sama teman-teman semua. Belakangan ini, produk Apple seakan menjadi primadona sejuta umat. Siapapun, entah di media sosial sampai dunia nyata, ribut mau beli iPhone. Atau ketika lu duduk di sebuah tongkrongan yang rata-rata pakai iPhone dan lu pakai Android. Biasanya kan lu bakal ngerasa terpojok tuh karena pengguna iPhone terasa lebih terdepan soal penggunaan teknologi. Hal-hal kayak gini nih yang bikin gua gelisah dan mempertanyakan apa yang membuat produk Apple begitu kuat. Dan nanti gue juga bakal ngasih analisis soal kapitalisme kontemporer. Pokoknya tonton aja sampai habis biar lu dapet betul insight-nya. Ada banyak alasan yang bikin produk asal Amerika ini kuat banget. Dan yang pertama, tentu dari kematangan barang jualannya. Apple selalu memperhatiin hal sedetail apapun dari semua barang dagangannya. Dari bodi, mesin, sistem operasi, sampai kostumisasi aplikasi. Dari produknya, Apple hanya menjual flagship atau barang kualitas tinggi, yang bikin produknya bagus-bagus. Entah itu smartwatch, TWS, laptop, HP, apapun itu, semua dibikin niat. Build quality-nya premium, mesinnya kenceng, ditambah user experience yang betul-betul dipikirkan sampai hal sepele. Kayak gestur di touchpad MacBook, kostumisasi widget sejak iOS 14, lock screen sejak iOS 16, kostumisasi aplikasi pihak ketiga, di Twitter ada tulisannya Twitter for iPhone, di WhatsApp tampilannya beda, di Instagram videonya smooth pas lagi nge-reply story tampilannya pojok lengkung. Dan final yang kemarin baru launching, siapa coba yang kepikiran tompel di layar depan HP bisa jadi Dynamic Island? Pokoknya banyak dah, apalagi ditunjang dengan hal kedua ini. Walaupun sudah banyak digunakan juga di brand lain, ekosistem Apple emang yang paling terkenal. Konektivitas antara ponsel, laptop, tablet, jam, sampai TWS-nya bikin kontrol dan transfer file jadi mudah banget. Dan ini bukan hanya memudahkan lu sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar lu kalau pakai produk Apple juga. Kirim-kirim file cepat tanpa harus upload dan download yang makan waktu. Soal dua hal di atas, gue yakin lu pada nggak usah dijelasin lagi dah. Udah pada tahu pasti. Kita langsung aja ke menu utama video ini yang dibangun dari hal-hal yang udah diceritain tadi. Apple menguasai pikiran kita. Ya, sederhananya gitu. Kalau kita bertanya, kenapa semua orang pengen beli iPhone? Jawabannya jelas, karena Apple berhasil membangun relasi kuasa di antara kita. Kali ini saya mau tipis-tipis bawa kacamatanya Michel Foucault ya, untuk jelasin hal ini. Dan ini bisa dijelaskan dengan bahwasanya di dalam masyarakat terjadi sebuah pembangunan wacana soal produk Apple. Kayak misal produk Apple itu berkelas, pakai iPhone itu simbol kekayaan, atau pakai Apple itu berarti jadi orang yang melek teknologi, atau pakai iPhone itu lebih keren, atau yang lain lah. Dan itu semua direproduksi secara terus-menerus hingga akhirnya ternormalisasi dalam pikiran kita dan membangun relasi kuasa antara kita. Titik paling ajaibnya nih, wacana-wacana tersebut bisa jadi bukan dibikin sama Apple supaya produknya laku, tapi muncul secara otomatis dari kepuasan customer akan produknya. Dan itu muncul dari banyak hal, kayak semisal flexing. Hai guys, selamat malam. Cuman mau kasih tau aja, kalau HP ku tuh iPhone, terus iPhone 11 Pro, satu lagi iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Masih Xiaomi ya? Pantes tercium tidak mampu. Good night. Atau sesepele posting foto menggunakan produk Apple. Dan ini menghasilkan dua hal. Pertama, bagi yang memposting bakal dapat sensasi tertentu. Dan kalau di dunia kapitalisme kontemporer, ini bakal jadi mesin hasrat yang bakal memacu hasrat orang lain untuk terus ngerasa kurang. Kayak misal nih, wah gue kudu beli nih, keren banget ada Dynamic Island-nya. Padahal kalau dipikir-pikir, ponsel yang kita gunakan juga masih kenceng. Atau, wah gue kudu pakai iPhone sih, biar keren kayak orang lain. Dan inilah yang akhirnya bikin adanya pendisiplinan. Apa tuh maksudnya pendisiplinan? Pendisiplinan di sini maksudnya adalah perasaan ingin menjadi seragam dengan yang lain. Semisal lu pengguna produk selain Apple dan lu duduk bareng orang-orang yang pakai produk Apple, lu pasti bakal kedorong untuk sama kayak mereka. Dan saat lu beli produk Apple juga, berarti lu semakin masuk ke dalam relasi kuasa Apple tadi. Dan bagi gua, relasi kuasa ini yang jadi alasan terbesar kenapa Apple menjadi raksasa teknologi yang jumlah penggunanya naik terus. Di USA aja, hampir 50% penduduknya udah pakai Apple loh.
Di mana-mana pakai produk Apple. Gue nggak mau bicara konspirasi ya. Ini analisis gue aja yang akhirnya bikin gue nggak jadiin Apple sebagai daily driver gue. Gue juga penggemar gadget. Gue juga cukup titen perkembangan teknologi per HP-an, per laptopan, dan lain sebagainya. Gue ngakuin keunggulan Apple dalam banyak lininya. Khususnya sampai hal-hal sepele kayak animasinya yang lebih fluid entah di ponsel ataupun laptopnya. Tapi karena gue ngelihat ada relasi kuasa yang gak sehat yang terus menggerogoti siapapun untuk masuk ke dalam lingkarannya, gue lebih memilih untuk gak pakai. Pada akhirnya sih, membeli sebuah produk itu hak bebas semua orang ya. Dan supaya gak kejebak sama budaya konsumerisme, lu bisa tonton video gue yang ini, linknya ada di kanan atas ya. Dan kalau lu penasaran sama teori relasi kuasanya Michel Foucault, cari aja di YouTube, banyak yang bikin. Oke, seperti biasa, gimana menurut lu nih? Tulis di kolom komentar ya.